Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, membeberkan 4 bukti pendukung atas tuduhan pelecehan seksual oleh Brigadir J. Pelecehan yang diterima istri mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo tersebut disebutkan terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang, Jawa Tengah. Adapun bukti yang dimaksud diantaranya sebagai berikut. Pertama, keterangan Putri Chandrawati yang dituangkan dalam berita acara pidana atau BAP pada 26 Agustus 2022. Menurut Febri, keterangan itu adalah salah satu bukti yang menguatkan dugaan kekerasan seksual yang dialami Putri. Lantas, mengapa BAP bisa jadi barang bukti? Penelusuran ipedia.id menegaskan apabila BAP saksi dibacakan di hadapan persidangan dengan memenuhi ketentuan pasal 162 ayat 1 dan 2 KUHP, nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah. Dikatakan nilai pembuktiannya sebagai akta autentik, namun tidak dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, keterangan BAP harus didukung oleh alat bukti lain yang lebih kuat. Kedua, bukti hasil dari pemeriksaan kejiwaan Putri oleh dokter forensik tertanggal 6 September 2022. Hasil pemeriksaan kemudian dianalisis Dr. Andareni Kusumowardani yang merupakan ahli psikolog. Hasilnya ditemukan adanya kondisi psikologis yang buruk pada Putri Chandrawati berupa simptom depresi dan reaksi trauma yang akut. Ketiga, hasil tes juga menemukan tidak ada indikasi ke arah malingering atau tidak melebih-lebihkan kondisi psikologis yang dialami. Adapun bukti keempat adalah keterangan Susi dan Kuat Maruf yang menemukan Putri dalam kondisi tidak berdaya di rumah Magelang. Bukti keempat ini disebut Febri sebagai bukti petunjuk atau bukti tidak langsung yang pada pokoknya membuktikan adanya kondisi Ibu Putri Chandrawati ditemukan dalam keadaan tidak berdaya di depan kamar mandi lantai 2 rumah Magelang. Pengujian alat bukti. Sejumlah alat bukti yang disampaikan kuasa hukum PC di atas kemudian diuji oleh sejumlah bukti lain yang terkuat. Sejumlah bukti ini menegaskan pengakuan itu bohong. Pertama, hasil tes poligraf atau tes kebohongan. Ahli poligraf dari Polri, Aji Febrianto Arosyid mengungkapkan, terdakwa Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati mendapatkan skor minus yang berarti berbohong. Tes kebohongan atau tes poligraf adalah tes yang merekam sejumlah respons tubuh untuk menentukan apakah seseorang berkata jujur atau berbohong. Alat ini tidak mengukur kebohongan secara langsung, namun tes ini akan mengukur efek tak langsung dari kebohongan berupa perubahan perilaku dan fisiologis. Perubahan tersebut misalnya tekanan darah, perubahan pernapasan, dan keringat di telapak tangan. Sayangnya dari hasil tes ini, PC disimpulkan berbohong. Kedua, tidak ada hasil visum. Seharusnya alat bukti yang paling kuat untuk membenarkan pengakuan Putri adalah hasil visum. Namun sayangnya Putri tidak menjalani tes visum. Padahal hasil visum tersebut dapat mengungkapkan jenis pelecehan seksual yang dialami Putri. Ketiga, Putri malah panggil Joshua setelah mengaku diperkosa. Sejumlah pihak meragukan pengakuan PC usai mengaku diperkosa. Hal ini karena ia masih bertemu Joshua usai diperkosa. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi perkara di aula rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Tampak Bribka RR masuk kamar kemudian keluar. Setelah itu Brigadir Joshua masuk dan duduk bersila di bawah menghadap kasur, sedangkan Putri duduk di kasur. Menurut Wakil Ketua LPSK Edwin Partigio Pasaribu,
Hal itu justru janggal. Jika benar ada tindakan asusila yang dilakukan Brigadir Joshua kepada Putri, logisnya tidak mungkin korban pelecehan mau berhadapan langsung dengan pelaku pelecehan. Fakta ini juga meragukan hasil pemeriksaan kejiwaan Putri yang disebut mengalami trauma dan depresi. Lantas, apakah seorang yang trauma mau bertemu dengan pelaku? Edwin pun mengatakan yang lebih janggal lagi, apabila benar ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Joshua, mengapa Putri yang mengaku sebagai korban seolah-olah baik-baik saja saat terus berhadapan dengan Joshua? Itulah sejumlah fakta persidangan sekaligus bukti yang diajukan kubu Ferdy Sambo dan Putri. Bukti-bukti ini terus diuji sampai hakim memiliki keyakinan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Pada akhirnya putusan final dari perkara kembali kepada keyakinan hakim. Lantas bagaimana dengan keyakinan teman-teman? Silakan beri pendapat di kolom komentar.